izin share screen dulu. Jadi untuk hari ini, untuk course-nya kita masih melanjutkan course yang kemarin. Jadi yang kemarin itu kan masih sampai yang tulisan-tulisan knight itu ya, hero dan sebagainya itu kan, inheritance. Nah sekarang nanti kita masuk ke yang level berikutnya, tapi masih di lesson yang sama. Besar tunjukkan dulu. Oke, ini game hit it-nya. Terus untuk yang course-nya yang kan jauh pakai mobil kan mau itu angkat ganti-gantian yang kasihan itu yang Ami sampingnya Walidi course-nya masuk ke yang lesson 5 ya, lesson 5, masih di lesson 5, tapi pilih yang nomor 8. Kita melanjutkan game hit it namanya. Coba Asyam udah bisa share screen untuk yang course-nya. Mister mau coba cek. Kita nanti course-nya pilih yang ini. Coba. Oke. Oke, yang ini pilih yang nomor 8, game hit it. Game hit it. Oke, nice. Oke, kita masuk yang nomor. Nah, ini kita akan buat seperti ini. Jadi kita mau buat model game-game sederhana dulu seperti ini. Tanpa kita menggunakan Pygame nih, kita masih menggunakan Turtle sama yang kemarin sudah kita pelajari sedikit-sedikit. Nanti akan kita tambah dengan beberapa komen baru, kode-kode baru. Oke, sekarang kita coba langsung ke prakteknya ya. Kita lihat dulu ke bagian, Mister masuk ke bagian presentasinya dulu. Jadi urutan atau struktur dari game hit it itu sendiri mirip seperti yang di soal itu ya. Jadi kita akan buat ada karakter lingkaran, kemudian ketemu segitiga, itu menjadi targetnya. Yang merah itu, kotak merah itu adalah rintangannya, ceritanya gitu. Nah, secara struktur nanti sprite-nya itu ada 4 ya total berarti ya. Ada 4 totalnya, yang kuning, yang merah, sama yang hijau. Nah ini untuk projectnya nanti seperti ini, game hit it-nya, ada objeknya, ada eventnya. Objeknya tadi ada sprite-nya terdiri dari 1 pemain, 2 rintangan, dan 1 objek targetnya yang berwarna segitiga tadi. Yang berwarna hijau bentuknya segitiga. Nah itu adalah targetnya. Kemudian eventnya adalah menyentuh pemain, berarti menang artinya. Satunya lagi menyentuh rintangan, berarti artinya kalah atau game over. Jadi ada 2 ya eventnya, menyentuh pemain dengan targetnya berarti menang, menyentuh pemain dengan rintangannya berarti kalah. Jadi 2 itu event yang akan kita pelajari dengan menggunakan Turtle. Konsepnya kita menggunakan konsep kelas nih. Konsep kelasnya tapi kita pakai konsep kelas yang diturunkan oleh si Turtle. Karena tadi Mister bilang ini kita menggunakan Turtle ya. Jadi nanti konstruktornya kita pakai super init. Nah ini ciri-cirinya. Ketika kita mau mendapatkan seluruh turunan fungsi dari si Turtle, kita gunakan super init. Ini nanti sebagai salah satu langkah pertama kita untuk mendapatkan seluruh inisiasi objek dan metode beserta propertinya. Ya. Nah, sekarang kita coba langsung praktek dulu. Mister balik lagi ke bagian course-nya. Course-nya Mister buka dulu. Mana course-nya? Hit it. Oke, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah terlihat ya yang punya Mister course-nya. Udah muncul belum? Udah. Ya, udah kan? Oke, kita masuk ke yang lembar kosong ya. Seperti biasa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Kalau contoh programnya udah kelihatan kan ya di sini bentuk-bentuknya. Yang pertama, memprogram kelas sprite, mewarisi kelas dari Turtle.
Oke, berarti kalau kita memanggil turtle atau menggunakan turtle, berarti jangan lupa yang pertama kita harus import dulu modulnya. Seperti biasa, from turtle import all. Nah, ini yang wajib pertama nih, yang langkah pertama dulu. Jadi kita harus mendapatkan seluruh inisiasi atau modul dari turtle-nya supaya kita dapat menggunakan si turtle tadi sebagai objek yang nanti akan kita turunkan di kelas sprite kita. Oke, terus selanjutnya konstruktor kelas sprite mewarisi dari turtle dan ditambahkan dengan perintah menempatkan titik awal, memasang warna, memasang besar langkah, dan sebagainya. Ini ada 3 ya, berarti ya ketentuannya untuk yang konstruktor. Masih ingat konstruktor? Kalau konstruktor bentuknya seperti apa? Konstruktor. Nggak ingat. Konstruktor. Oke, Mister coba ini ya. Remind lagi ya. Kita tulis kelasnya dulu. Nah, kelasnya ini tadi apa? Kelas sprite. Kelas sprite kita tulis. Kelas sprite kemudian mewarisi turtle. Berarti kita panggil kan objek turtle-nya seperti yang contoh kemarin, kita panggil objek hero-nya. Objek turtle-nya huruf besar ya, TU turtle. Nah, ini kita dengan seperti ini menandakan bahwa sprite ini akan mewarisi dari si turtle-nya. Nah, setelah itu baru kita buat konstruktor yang tadi Mister sampaikan. Untuk yang bagian ini dulu ya, konstruktor kelas. Konstruktor itu bentuknya seperti ini. Def, underscore-nya 2 kali. Ketik init. Mister kayak gini bukan? Nanti. Mana, coba. Gimana? Kayak gini. Ya, kurang lebih seperti ini. Tapi ini kan masih menggunakan fungsi doang kan? Kita nggak menggunakan yang bagian kelasnya. Jadi nanti kita tetap akan menggunakan beberapa fungsi yang di sini, tapi kelasnya kita bentuk dulu. Kalau ini fungsi aja nih. Nanti fungsi-fungsinya kita buat dalam bentuk metode di dalam kelas. Mirip-mirip seperti ini. Nanti kita akan juga memprogram SCR on key yang up, down, right, left. Itu juga nanti kita akan program. Seperti ini, mirip. Jadi nanti akan pergerakannya mirip seperti ini. Bisa bergerak kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Tapi dalam bentuk kelas. Kenapa kok kelas? Karena kita butuh yang namanya fungsi-fungsi di dalam turtle secara integrasinya. Makanya kita perlu definisi kelasnya. Kalau ini kan masih fungsi-fungsi nih. Karena kalau fungsi-fungsi kita nanti bingung untuk mendefinisikan atau menginheritance si sprite-nya dan sebagainya yang perlu kita setting nanti. Kurang lebih mirip seperti ini. Oke, Mister lanjutkan lagi ya. Berarti udah kebayang ya, nanti kita akan bentuknya kira-kira seperti ini. Untuk arah kontrolnya pakai up arrow, down arrow ini. Nanti kita pakai ini. Move-nya pun juga nanti ada sedikit modifikasi sedikit terkait dengan ada yang komen baru nih yang mau Mister kenalkan ke Rasyam. Kalau ini kan fungsi-fungsi yang sudah ada di turtle-nya ya, yang sudah pernah kita pakai. Nanti ada fungsi barunya. Oke, sekarang Mister lanjut lagi ya. Ini bukan. Yang mana? Iya, bener, ada distance. Itu salah satunya. Terus nanti ada lagi namanya set heading. Berarti udah sedikit-sedikit membaca ya di asamnya ya. Kebaca di bagian ini ada nggak set heading? Coba ke kanan ada ya. Nah, itu nanti akan kita coba pakai. Nanti kita bandingkan set heading, distance dengan yang udah kita pelajari sebelumnya. Kira-kira mudah mana? Nah, nanti menjadi sesuatu yang baru atau pengalaman baru bagi Asyam. Oke. Mantap, Asyam udah baca-baca ini, keren. Oke, good job. Sekarang kita balik lagi ke game hit it-nya ya. Mister lanjutin lagi. Sekarang tadi Mister membentuk konstruktor dulu. Jadi ingat ya, bentuk konstruktornya seperti ini nih. Def init. Aduh. Kenapa tuh? Asam lupa kan game hit it-nya enggak. Oh enggak, asamnya hilang. Kenapa? Oh tadi belum di. Kayak takut yang Oke, masih ada ya. Nah ini from turtle importnya masih dipakai nih ya. Nanti kita pakai untuk yang pertama karena kita memang menggunakan objek turtle nih. Oke, nah ini tadi bisa lanjutkan. Def init ini adalah suatu konstruktor. Jangan lupa self
ini wajib ya, wajib dilakukan atau diisi dalam propertinya karena ini adalah kelas. Oke, kemudian kita isi apa aja isinya tadi. Menempatkan titik awal. Untuk sebelum menempatkan titik awal, karena kita ngomong di sini mewarisi dari turtle, maka kita perlu yang namanya super. Nah, kalau dilihat tadi di bagian presentasinya, ini Mister balik ke presentasi bentar. Ini dia, super.init. Maksudnya apa? Mister mau ambil konstruktor, init konstruktor kan tadi kan, ingat ya, konstruktor yang ada di turtle. Makanya Mister panggil pakai super. Apa? Kenapa? Super itu menandakan bahwa kita mau memanggil konstruktor yang ada di parent kita, yaitu turtle. Jadi super kurung buka kurung tutup titik init. Jadi aku mau ambil konstruktor yang punyanya turtle semuanya. Sekarang kita coba coding lagi. Super buka tutup underscore init. Kemudian yang akan kita ambil apa aja nih? Semuanya. Jadi kita tutup aja. Jadi seluruh konstruktor yang ada di turtle kita ambil semua di dalam kelas sprite kita, kelas turunan kita. Nah, ini udah oke. Langkah pertama untuk mendefinisikan subkonstruktor sebagai inheritance dari si turtle-nya. Yang kedua adalah menempatkan titik awal, memasang warna dan bentuk dan seterusnya. Nah, ini kita setting satu-satu. Dari sini baru kita set self titik awal. Misalnya apa titik awal ya? Goto ya. Goto. Kalau kita ngomongin titik, goto x, y. Kemudian apa? Warna dan bentuk. Warna berarti self color. Kalau warna ya kan? Color bisa gini. Kemudian isiannya apa? Misalnya bisa pakai bahasa Indonesia ya, membedakan antara fungsi dengan properti atau argumen. Warna. Kemudian apalagi? Bentuk. Self shape. Ada kan yang bentuknya bulat, segitiga, kotak, turtle. Ada 4 ya? Ya ada 4. Nah, itu contoh-contoh shape-nya. Terus kita pilih di sini bentuk. Misalnya sama seperti ini ya, warna dan bentuk. Kemudian yang terakhir besar langkah. Nah, ini nggak ada nih fungsi langkah. Karena kita kan biasanya kalau melangkah atau bergerak di dalam turtle kan kita pakai forward, kemudian suatu nilai tertentu kan, misalnya forward 10, berarti dia akan bergerak ke 10 step, 10 poin, 10 pixel. Nah, berarti kita ini buat sendiri, dimana dia nggak ada konstruktor ini, kita buat aja step sama dengan berarti nanti akan kita set sebagai langkah misalnya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan di sini propertinya. Yang pertama apa? X, Y, warna, bentuk, langkah. Nah, sudah jadi untuk yang konstruktornya. Nah, dari sini Asyam ada yang mau ditanyakan? Nggak paham. Masih belum paham? Oke, kita coba ulangi lagi ya. Jadi Mister ini tadi mulai dari baris ketiga, ini Mister mencoba untuk membuat kelas. Oke, dari sini kelas, Asyam kebayangkan bentuknya kelas seperti apa? Kelas itu tulisannya kan pertama kita menggunakan operator kelas, kemudian nama kelasnya. Setelah itu parent apa yang ingin diturunkan, ya kan? Nah, dari sini masih bisa mengikuti ya. Setelah ini Mister ambil semuanya, udah Mister setting, kelasnya adalah sprite sesuai dengan apa yang ditulis di sini ketentuannya. Konstruktor kelas sprite. Berarti Mister kasih nama sprite. Kemudian dia tujuannya untuk apa kelasnya? Mewarisi dari turtle, objek turtle. Nah, objek turtle itu nulisnya seperti ini. Untuk mengakses objek turtle kita butuh modul turtle dulu nih. Makanya ini kita import. Setelah kita import, kita ambil kelas turtle-nya. Nah, udah dapat di sini. Kemudian jangan lupa titik 2 sebagai tanda bahwa ini adalah suatu kelas. Nah, kelas itu seperti yang kemarin Asyam sudah pelajari, ada 2 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah properti, yang kedua adalah method.
properti itu adalah variabel yang akan kita set di dalam suatu konstruktor. Nah, ini konstruktor. Underscores, underscores, init, underscores, underscores. Nah, itu adalah konstruktor. Setnya di dalam kodenya itu dengan cara seperti ini. Def, init, kemudian argumennya di sini. Parameternya apa? Parameter yang wajib diisi dalam kelas adalah self. Wajib itu ya, nggak boleh lupa. Meskipun dia nggak ada parameter lainnya, parameter self wajib ada. Nah, sampai sini konstruktornya masih bisa mengikuti? Terbayang? Masih. Masih, oke. Setelah Mr. Set, ini tadi kan Mr. belum ada nih. Setelah Mr. Set semuanya, itu sekarang tugas Mr. adalah mewarisi turtle-nya. Tadi kan di sini dibilang mewarisi dari turtle. Gimana caranya, Mister? Pakai komen nomor 5. Kita panggil seluruh konstruktor atau properti yang ada di dalam turtle, baik itu fungsi dan propertinya, dengan cara super. Nah, super ini maksudnya Mister mau memberikan informasi kepada sistem, tolong dong turtle yang tadi, yang jadi objek saya, yang menjadi parent saya, objek parent saya, dipanggil, kemudian Mister mau ambil seluruh fungsi dan metodenya. Parameter properti dan metodenya. Kita panggil lah konstruktor initnya ini. Nah, ini hanya untuk sampai bagian sini nih. Konstruktor kelas sprite mewarisi dari turtle. Nah, sampai sini. Jadi ini sampai dari baris 3 sampai baris 5, ini kita akan mewarisi seluruh metode yang ada di turtle, properti atau konstruktor yang ada di turtle. Sampai sini masih bisa dapat? Dikit. Kalau Mister lanjutkan, apakah masih memungkinkan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Memungkinkan. Oke, nice. Jadi Mister ulangi, ini baris ini untuk memanggil seluruh konstruktor atau fungsi atau metode. Apa sih Mister metode atau fungsi itu maksudnya? Ini nih, goto. Kan di dalam turtle kan ada kan, kita kalau mau set posisi lah pakai goto. Kalau mau set warna kita pakai color. Nah, itu adalah metode. Itu yang tadi Mister maksud. Jadi supaya kita bisa pakai ini, goto, color, shape, speed, macam-macam kan, banyak macam-macam. Ada begin, fill, end fill. Itu adalah fungsi-fungsi atau metode yang ada di dalam turtle. Supaya bisa dipakai gimana? Pakai, kita harus inisiasi dulu di kode nomor 5 ini. Jadi fungsinya itu. Untuk itu Asem. Jadi super.init ini fungsinya untuk supaya kita bisa dapat mengakses goto, color, semua fungsi yang ada di turtle kita bisa pakai semuanya. Nah, makanya ini ditaruh di awal sebelum kita mendefinisikan properti yang ada di dalam konstruktor kita. Properti atau fungsi ya, atau metode. Nah, itu sebelum itu kita harus define dulu super init. Setelah itu, setelah dapat semuanya, kita udah dapat semuanya, sistem-sistemnya semuanya, komponen-komponennya, barulah satu-satu Mister define. Yang pertama katanya disuruh menempatkan titik awal. Kalau kita ngomong titik awal atau posisi, berarti kita butuh fungsi self goto. Ada 2 parameter yang akan kita pakai, x dan y, koordinat x dan y. Ya kan? Masih ingat ya? Kalau goto untuk menempatkan suatu objek turtle di suatu koordinat tertentu. Masih ingat di situ? Ada ya? Masih. Oke, nice. Nah, selanjutnya apa? Warna. Pakai color. Biasanya kita settingnya langsung gini kan, warna red misalnya. Tapi ini nanti maksudnya kenapa kok ditulis variabel warna? Karena supaya kita bisa mendefine atau mendefinisikan warna yang ingin kita pakai nanti apa. Bisa macam-macam. Bisa red, tergantung nanti pada saat kita menginisiasi objeknya. Apakah warnanya itu red, biru, atau purple, atau pakai hexa, kode hexa yang sudah kemarin kita pelajari juga boleh. Yang penting nanti masuk ke dalam variabel warna. Setelah itu apalagi? Bentuk. Nih. Terus yang terakhir adalah langkah atau step. Kalau di sini nanti supaya membedakan antara properti langkah dengan step, Mister bedakan bahasanya sama seperti ini. Shape itu adalah bentuk.
pakai bahasa Indonesianya gitu ya. Kalau step itu adalah langkahnya. Jadi setelah udah dapat semuanya, variabel-variabel parameternya juga udah kita dapatkan, jangan lupa kita pasang juga variabel atau properti atau parameter yang dibutuhkan untuk konstruktor yang ada di dalam ini. Ada X semuanya, Y, warna, bentuk, yang terakhir adalah langkah. Sampai sini sudah sedikit terbayang? Sudah. Sudah ya? Oke. Jadi ini adalah masih ngomongin terkait dengan inisiasi awal atau langkah pertama yang harus kita define dulu sesuai dengan contoh ini. Setelah ini dapat, ini kan konstruktor ya, semua dapat. Lanjut kita ke ketentuan selanjutnya. Metode kelas atau metodenya. Metodenya apa nih? Yang pertama, metode untuk mengenangani event keyboard ke kiri, atas, kanan, bawah gitu ya maksudnya ya. Lainnya ini maksudnya kayak gitu. Ada kiri, kanan, atas, bawah. Berarti kita perlu metode. Def, misalnya kalau yang atas kita tulis ini ya, ke kiri boleh. Kita sesuaikan aja biar enak. Ke kiri. Kemudian kita pas dulu karena belum tahu isinya kan. Nanti kita isi bersama-sama. Ke kanan. Seperti biasa, kita pas juga, kita copy aja. Dua lagi kan, atas sama bawah. Ke atas sama ke bawah. Nah, ini yang ke kiri, kanan, atas, bawah. Tadi kan Asyam sempat ngopi tuh yang dari project kita sebelumnya. Mirip seperti itu. Karena posisi turtle, posisi koordinat ya, kok posisi turtle. Posisi koordinat di Python ya bentuknya seperti itu. Kita gunakan X core dan Y core. Jadi bisa tuh dipakai yang tadi untuk mengisi di bagian fungsi atas, kiri, kanan, bawah. Jadi tinggal dikopas kalau yang punya Asyam tadi, boleh langsung dikopas. Tapi Asam bingung, jadi Asam hapus lagi deh. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tuliskan lagi. Jadi Mister mau menyampaikan yang udah ditulis yang tadi dipahami oleh Asyam di awal tadi itu juga sudah separuh benar. Karena udah ada beberapa yang harus kita pakai juga di fungsinya. Oke, nah sekarang Mister akan coba melanjutkan untuk yang tadi ya isinya tadi yang pas untuk yang bagian ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawahnya. Oke, sekarang Mister coba masuk ke kiri dulu. Berarti kalau kita mau ke kiri, kanan, atas, bawah, berarti kan kita ngomongin posisi. Ya kan? Kalau kita ngomong posisi berarti kita buat self goto. Kemudian kita buat self lagi untuk mendapatkan apa? Ingat X koordinatnya dan Y koordinatnya. Karena kita mau baca objeknya. Kalau kita ngomong ke kiri, nah sekarang kita ngomongin arah nih. Dari gotonya kebayang ya? Kalau goto kan konsepnya seperti ini nih. Goto X, Y. Berarti ini X, ya kan? Ini Y. Kenapa kok Mister pakai X koordinat? Ini untuk mendapatkan posisi terakhir dari si sprite-nya. Kan tadi ada karakter ini nih. Nah, karakter yang kotak segitiga, kotak bulat. Nah, posisi terakhirnya mana? Kita bisa rekam atau kita bisa dapatkan dengan menggunakan X koordinatnya. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam X koordinat untuk masing-masing gotonya, posisinya akan bergerak. Bergeraknya kemana kalau ke kiri? Berarti kan yang sumbu horizontal kan? Kalau kita ngomong sumbu horizontal berarti kita ngomongin mengenai stepnya, langkahnya yang udah kita define di sini. Berarti kita perlu tambah kalau ke kiri berarti berkurang ya, kurang self dot step. Jadi akan dikurangi sebanyak step yang udah kita define di bagian awal ini tadi. Untuk yang ke kiri. Jadi nanti bentuknya sekali lagi Mister sampaikan
Untuk yang ke kiri adalah kita membuat fungsi supaya dia bisa merubah posisi sprite-nya sesuai dengan isian dari x koordinat dan y koordinat dari si sprite-nya. Berarti kalau yang kondisi yang bisa dikontrol kalau dari programnya yang ada di sini, yaitu yang bagian playernya doang ya, playernya yang warna orange. Kalau yang lainnya udah default tuh, nggak bisa diapa-apain lagi, karena dia akan berjalan otomatis. Ibaratnya dia akan digerakkan dengan komputer kan gitu. Nah, yang bisa dikontrol kanan kiri atas bawah hanya playernya. Playernya adalah yang orange. Nah, sebelum Mister masuk ke yang kanan atas bawah, ini kan secara umum nanti bentuknya akan mirip seperti ini. Mister mau ini dulu. Kita buat dulu kondisi yang ada di sini. Kita buat segitiga dulu, kotaknya dulu, buletannya dulu, supaya kelihatan nih. Kalau ini kita running kan nggak kelihatan apa-apa nih. Jadi Asyam mungkin nanti nggak sulit-sulit membayangkan gitu. Mister juga mungkin akan gimana ya cara nanti ini posisinya di atas, bawah, kiri, kanan. Makanya kita buat dulu inisiasi objek dulu. Yang pertama, inisiasi objek untuk segitiga warna hijau. Kita buat dulu segitiga, misalnya ya, segitiga, misalnya Mister kasih nama seperti ini. Kita buat sprite-nya. Sprite-nya gimana isiannya? Ada ini X, Y, warna, bentuk, dan langkah. Sekarang berarti kalau dia ternyata segitiga yang di atas ini, berarti dia perlu posisinya. Posisinya berarti kita taruh di bagian atas. Misalnya kalau Mister maunya kalau 0 di tengah, berarti X-nya itu biarlah dia 0. Kemudian Y-nya dia naik supaya dia agak, ini kan posisinya kan yang segitiga ini posisinya dari paling atas nih ya. Misalnya Mister set di 100 misalnya. Kemudian warnanya apa? Green. Bentuknya apa? Triangle. Shape-nya yang ada di itu, yang di bagian turtle ya kan, masih ingat ya? Kemudian langkahnya, kira-kira perlu jalan nggak? Nggak perlu kan? Kalau yang ini, yang warna hijaunya, targetnya, kalau dicontoh ini kan dia diem tuh contohnya. Iya kan? Pada saat dia dilihat, tuh diem kan dia. Yang jalan itu hanya yang warna merah sama warna orange. Ya kan? Tuh, lihat tuh jalannya kan. Berarti dia stepnya nggak perlu ada angka, nggak perlu nilainya besar atau ada angka nilainya tinggi. Buat aja berapa? 0 misalnya. Nah sekarang kalau kayak gini, Mister Rani kira-kira muncul nggak? Nah muncul ya warna hijaunya, si segitiganya. Tapi malah gambar garis. Iya, berarti apa yang kurang, yang perlu disesuaikan? Nggak tahu. Untuk menghilangkan coretan ini dari posisi dia default 0,0 harus diapain? Pen up. Bener banget. Nah, itu bisa kita buat pen up-nya itu. Kita bisa buat di sini misalnya. Tapi kita nggak bisa pakai pen up kecuali kita perlu pen down juga. Tapi kalau kita nggak harus. Pen up itu dengan pen down tidak merupakan sesuatu yang harus dipasangkan, Asyam. Beda sama kalau kita ngomong begin fill sama end fill. Kenapa kok harus dipasangkan? Karena dia nanti akan ngeblok warna. Tapi kalau pen up itu misalnya kita angkat, nggak kita down juga nggak apa-apa. Nah dalam game ini karena kita menggunakan turtle supaya nggak mencoret-coret, kita defaultnya nanti akan buat dia jadi pen up. Semuanya di pen up. Karakternya itu di pen up semua. Jadi nanti kalau dia bergerak nggak akan membuat coretan di dalam kanvas kita. Nah supaya itu jadi properti kita, jadi sifat dari sprite kita, masukkan saja di sini Asyam. Self pen up. Coba kita running. Mister. Tuh. Mister. Ya gimana? Ini sebenarnya kalau kita gak ngasih pen up, up ya Mister.
Ini kan bahasin ninggalin garis. Nah, Oh, kita tinggal ngikutin garis itu aja dong. apanya? Pas waktu ininya mainnya. Ah, Iya. Tapi kan nggak seru. Masa udah ada idenya apa itu namanya petunjuknya. Jadi nanti kita Mister, buatnya nggak ada. boleh kopi Coba aja gak? kenapa? Boleh ngopi gak? Boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi nanti kayaknya 100 kurang tinggi. Kayaknya 100 kurang tinggi ya, Syam. Kalau 200 gimana? Nah, oke, sampai sini. Nah, kalau Oh, yang misalnya 200 sini aja. cukup nih. Nanti kalau punya Asyam 200 kalau nggak pun. salah berapa tuh? Kalau Mister kayaknya maksimal 200 deh. Coba ya kalau 210 bisa nggak? Tuh, udah kepotong, Mister. Udah nggak cukup. Kalau Asyam nanti kalau nggak salah 150 ya kalau punya Asyam kemarin. Udah dicoba belum berapa kemarin? 180. 180. Nah, nanti dicoba ya. Maksimalnya berapa? Jadi nanti biar tinggi. Jadi enak nanti main gamenya. Nah, ini beda laptop. Ini beda laptop. Oh, beda Ini laptop laptop ayah. Oke. Laptop ayah. Mau Nanti laptop dicoba aja. Kalau Mister di sini 200 ini udah mentok nih, udah nggak bisa lagi lebih tinggi. Kalau lebih tinggi lagi nanti ya kepotong. Nah sekarang udah dapat kan yang triangle-nya? Nah sekarang Udah. kita coba cek yang apa buat yang lain juga. Ada kotak dua, kotak duanya posisinya di mana nih? Nah di sini kanan kiri sama si orange-nya. Kalau di contoh programnya kotak duanya itu dia posisinya ada di mulainya di tengah-tengah ya. Coba kita lihat tuh di tengah-tengah mulanya set ke tengah dari tengah terus dia bergerak ke kanan. Berarti nanti yang kotaknya kotak satu Sprite sama kita copy aja supaya tinggal kita ganti isiannya nanti Sprite. Kemudian dia posisinya biar di tengah ya, coba kita taruh di tengah. Tingginya kalau dia 200 misalnya dibagi 2 misalnya dia jadi 100 deh. 100 ini red ya kan, kemudian dia rectangle. Speednya misalnya kita buat karena dia bisa bergerak ya, saya 10 deh biar nggak terlalu cepet. Tapi nanti ya kelihatannya sekarang kita cukup kita masih mau ngebentuk posisinya dulu. Kita coba running, ada nggak? Woi, kok rectangle apa ya? Oh square ya, apa sih namanya lupa. Square kah? Square betul. Yes, benar banget. Nah, posisinya dia ada di 100 pas lurus dengan yang punyanya segitiga. Tapi kalau di gambar ini dia ada agak ke kanan ya. Dia posisinya tadi ada 2. Nanti kita buat agak ke kanan dulu. Ini misalnya 100. Ini tadi 100. Jadi agak ke kanan jadinya tambah 50 deh. Biar agak ke kanan. Nah, dari kanan. Sekarang yang satunya lagi. Kotak 2 tinggal kopas kotak 2. Jadi ini minus 50 ada di kirinya kan, karena tadi di tengah-tengah. Kemudian kita turunkan sedikit supaya dia nggak nempel banget. Misalnya dia 50 selisihnya 100, ini jadi 0 aja. Ini kan selisihnya 100, ini juga nanti selisihnya 100 supaya jaraknya konstan. Nah pas kan, 100 ada jaraknya. Bebas sih kalau nanti Asyam punya ide, Mister nggak mau aku 100 ini selisihnya, misalnya selisihnya cuman 70 deh Mister, boleh nggak apa-apa, nanti diatur Asyam boleh. Tapi kalau 70 tuh mepet banget. Tapi nanti terserah Asyam bentuknya seperti apa. Kalau tadi Mister biar buat 100 aja supaya agak ada jeda. Jadi nanti playernya bisa sembunyi di sini sama kayak ini contohnya. Kalau dia udah di tengah-tengah, playernya kan sembunyi nih. Oh, sembunyi kan, bisa sembunyi. Oke, gitu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah bagian lingkarannya. Lingkaran. Sprite sama tadi yang kotak. Oke, Sprite. Kemudian kita buat ini circle dulu. Circle. Ininya orange. Nah sekarang ini biar ada di bawah jadinya
startnya mulai dari 0 X-nya, dan ini 200. Kalau kita running, kok 200? Kok 200? Maaf. Minus 200 kan di bawah kan? Jadi nutup targetnya deh. Nah, kejauhan banget. Kalau minus 200 di 4 Mister. Minus 100 aja. Minus 100. Kejauhan. Nah, oke. Ini playernya, ini musuhnya. Nah, dari posisinya gambar yang ada di pemprogram kelas untuk yang gambar-gambarnya udah oke nih. Nanti tinggal kita jalanin. Kemudian kita udah mengisi metode kiri kanan atas bawahnya. Nah, ini membuat instansi dari kelas sprite-nya. Yes, gimana? Jadi nanti menurut Mister ini bakal sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 10:30 mungkin. Boleh kopas gak? Boleh. Nanti Mister akan kopikan ke itu, ke bagian ininya, apa Chat. itu namanya? Chatnya. Iya, benar sekali. Oke. Nanti kita akan Mister akan kopas setelah Mister selesaikan dalam satu ini dulu ya, satu nih, memprogram kelas sprite gitu ya, supaya nanti terbayang nih asamnya. Oke, terus selanjutnya tadi yang ini tadi sampai mana tadi? Oh, ini ya. Metode kelasnya udah kita buat ya, kiri, kanan, atas, bawah gitu kan. Cuman ini tadi Mister masih yang pertama aja nih. Nah, nanti kita coba bareng-bareng untuk yang 16 sama atas, kanan sama bawahnya. Kemudian yang instansi dari kelasnya udah nih. Instansi kelasnya ada segitiga, kotak 1, kotak 2, dan lingkaran. Nih, objek screen dan langganan ke klik ke arah panah. Nah, ini dia ada tambahan. Ada yang namanya langganan ke klik untuk arah panahnya. Yang tadi pakai on key tadi Asyam. Yang tadi Asyam ini masih ingat ya yang kondisi yang kemarin atau yang tadi di copy. Jadi nanti kita butuh setelah udah selesai menginisiasi, kita butuh yang namanya SCR get screen namanya. SCR circle get screen. Kalau kita misalnya yang kondisinya circle kan, kita berarti lingkarannya. Berarti kita define dulu SCR, maksudnya screennya, kita perlu rekam screennya. Lingkaran titik get screen. Nah, ini gunanya untuk merekam atau berlangganan ke lingkarannya. Jadi nanti pada saat kita pencet atas, bawah, kiri, kanan itu bisa kebaca sama sistem. Jangan lupa untuk membaca atau mendengarkan perintah yang kita inputkan ke dalam screen, kita perlu menambahkan scr.listen. Nah, ini langkah pertama untuk yang tadi dikatakan langganan ke klik arah panah. Maksudnya ke pencetan arah panah kita ya. Karena kita nggak gunain klik, tapi gunain keyboard untuk membuat dia bergerak. Kanan, atas, kiri, bawah. Nah, setelah itu kita langsung lakukan langganan menggunakan on key. Agak ini ya, agak aneh ya kalau dikatakan langganan. Tapi Asyam kebayang ya yang Mister maksud dengan kalimat yang ada di sini, langganan. Kebayang ya? Jadi kita gunakan on key. SCR maksudnya tadi seperti yang Mister sampaikan, tolong dong screen gitu ya, screen yang udah kita buat nanti di sini. Ketika aku nanti press key dengan perintah on key, kemudian aku pencet tombol atas misalnya, circle-nya bergerak ya, kok circle? Lingkarannya bergerak ya. Lingkarannya itu dibuat bergerak ke atas kalau kita pencet tombol up. Begitu pula nanti kalau kita mau buat yang kiri, kanan, bawah. Atas kita buat ke kiri, bawah, terus ke kanan, ke kiri. Yang ini tinggal kita ganti left, right, sama down. Nah, ini Mister copy dulu deh, udah nggak kelihatan nih atasnya. Mister copy dulu, jadi nanti Asya bisa ngelihat. Kok ini doang? Kontrol AC.
Ulang lagi. Nah, ini dia. Mulai dari form turtle import ya, Asyam ya. Form turtle Ya. import. Kalau Asyam udah ada tuh form turtle importnya. Nah, coba di copy dulu, nanti Asyam coba running. Habis itu Asyam coba-coba dari yang ada di situ. Oke. Coba. Sembari Asyam lihat-lihat dulu. Tungguin dulu untuk proses kopinya. Jadi tahap pertama yang sudah kita lakukan adalah menentukan kelas, membuat kelasnya. Kemudian kita turunkan atau buat inheritance ke sprite-nya dengan memanggil objek turtle. Setelah itu kita buat konstruktor kita yang pakai init tadi, init. Itu jangan lupa, karena kita inheritance berarti kita pakai super. Kita panggil dulu super titik underscore init supaya dia bisa mewarisi seluruh apa yang didapat dari turtle. Kemudian yang terakhir yang udah sampai kita lakukan adalah menentukan metode dan pemanggilan kelasnya. Oke. Copy dulu ke Asyam. Dari kelas Sprite kalau yang punya Asyam, karena punya Asyam udah ada from turtle import all kan. Jadi baris ketiganya kalau udah selesai di copy gimana? ditaruh di baris ketiga. Udah. Nah, udah. Coba di scroll ke atas. Yes, coba di running. Tuh. Udah hilang punya Asyam. Yang punya Asyam hilang. Ke atas. Ya, kan ke atas kan masih belum ada kan? Tuh, ke atasnya masih belum ada. Oh, aku cuma ngecek doang. Iya. Karena memang masih belum ada, nggak apa-apa. Jadi kita tahu kan, oh masih belum ada ternyata. Dan ke kiri, kanan, atas, bawah ini wajib ada self ya. Karena kan tadi kita masih ngebentuk dari fungsi yang udah kita dapat kemarin kan. Kemarin masih belum ada self-nya parameternya. Tapi kalau udah ada kelasnya, kita perlu tambahkan self. Jadi nanti di sini kita Mister lanjutin ya. Ya. Mister lanjutin. Di sini kita tambahkan dulu self karena kita ngomongin kelas nih. Ini juga self. Antar Asyam juga coba tambahin di sana. Self. Bisa Asyam langsung tambahkan self. Nah, kalau ini udah ditambahkan, harusnya error yang tadi Asyam muncul itu nggak ada lagi. Kalau ditambahkan apa? Parameter self di baris ke-12 di fungsi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Coba Asyam tambahkan di situ. Yang 12 itu, yang baris ke-12 itu kan ada ke kiri dalam kurung. Nah, itu kan masih dalam bentuk fungsi biasa. Nah, sekarang kita mau bentuk dalam metode kelasnya. Jadi dia ke kirinya harus ada parameter self. Coba Asyam tambahkan. Yang baris ke-12. Oke, Mister. Oke, coba Mister tunggu ya. Ya. Oke. Supaya itu errornya jadi hilang. Bahkan apa nih? Menambahkan self. Baris ke-12. Self di baris 12. Yang ke kiri, ke kanan itu kan masih kosong tuh. Coba di sini self. Yes, benar. Jadi nanti kita akan buat dia menjadi metode di dalam semuanya. Semuanya. Berarti 12, 15, 18 sama 21. Yes, good. Soalnya lagi belajar ngebuat benteng di Minecraft. Benteng. Oh, mantap. Yang ini, yang di scratch ya? Soalnya kok malam ngelindungin villager-nya susah. Oke. Villager-nya agak aneh kalau di sini. Kan biasanya zombinya yang lari dari villager. Kalau itu? Tapi malah creeper yang bukan zombie yang dikejar-kejar. Udah tahu ada bahaya di luar malah keluar. Oh gitu.
Oke. Oke. Oh, bisa nih. Udah ya, udah bisa. Nah Tapi ke sekarang atas gak bisa. karena apa? Belum di Kiri doang. iya ke Dan kiri doang. peratasan menghilang. Iya, karena Peratasan. ke kirinya dia sampai tak Ih, Lukman, terhingga. Asep tahu nih. Mm-mm. Kapan-kapan kan kita coba yuk ngebuat games kayak gini nih. Kita harus nyelesain ini rintangan ini, tapi sprite kotaknya ditambah jadi 4. Jadi kalau sampai sprite-nya udah ada yang hilang 2, kita kalah. Bisa boleh tuh nanti kalau misalnya ini ada waktu kita buat game bersama ya itu ya. Boleh nanti idenya Asyam ntar Mister coba bantuin dalam bentuk code-nya. Mantap. Oke, good job. Nah sekarang tadi balik ke kiri tadi, dia ke kiri doang kan yang bisa. Nah sekarang coba Asyam setting ke kanan, ke atas sama ke bawah. Konsepnya sama, codingannya sama, yang beda cuman di bagian gerakannya aja. Kalau dia ngomongin kiri kanan berarti yang akan berubah adalah X core-nya ditambahkan atau dikurangi dengan step. Kalau atas bawah berarti yang akan berubah apanya? Yang bakal berubah X core apa Y core kalau atas bawah? X core. Atas bawah. Y core. Y Y core. Y kan vertikal atas bawah. Nah kalau dia ke atas berarti ditambah apa dikurang? Ditambah. Betul banget. Kalau di bawah berarti dikurang. Nah sekarang coba Asyam eksekusi kode yang baris ke yang ada pas itu, eksekusi kodenya supaya dia bisa juga bergerak ke kanan, ke atas sama ke bawah. Karena itu tadi yang kita setting masih ke kiri doang. Nah, Oke. Asyam ambil Mister lihat ya. Jadi Mister tahu nih sampai mana nih Asyam pemahamannya. Kalau misalnya Asyam masih bingung ntar nggak apa-apa langsung tanya ke Mister aja. Nah coba yang nomor berarti baris ke 16 dimodifikasi dulu 16, 19 sama 22. Oke, itu harusnya ada air tapi kok gak ada ya? Oke, akhirnya impeded. Jadi kita cuma perlu copy aja dan lakukan modifikasi. sebenarnya doang. Tinggal di copy kodenya mirip. Tidak. Apa itu? Coba di Ctrl Z dulu. Kok ini ya? Ke copy ke bawahnya ya. Harusnya lagi Ctrl C tapi kepleset dikit aja. Enggak, udah bisa. Ctrl C. Habis itu masukkan ke yang fungsi kanan atas bawahnya. Jadi disesuaikan ya. Nanti kalau ke kanan. Kalau X-nya itu minus. Asam nggak ngerti. X koordinat itu ada 2 kan? Ada X dan Y. Kalau X itu yang ngomongin masalah kanan dan kiri. X itu dikatakan ke kanan atau bergerak ke kanan ketika nilainya positif. Kalau X itu dikatakan ke kiri kalau nilainya negatif. Atau seiring dengan bertambahnya nilai X itu akan ke kanan. Kalau seiring berkurangnya nilai X akan dia ke kiri. Kalau ke atas. Jadi itu cuma perlu ngapus minusnya. Terus ganti di ekornya kita kasih minus. Untuk yang apa nih? Ke atas apa ke bawah dulu? Ke atas. Kalau ke atas minus apa positif? Nilainya positif. Berarti harus diapain? Cuma X-core-nya doang yang dihapus. X-core-nya dihapus. Ya bukan X-core-nya, self step-nya ya yang dihapus untuk yang ke atas. Kemudian diganti ke Y-core. Y-core-nya harus ditambah supaya dia nilainya jadi positif. Harus pakai tanda tambah. Kalau ke kanan kan harus ditambah kan? Dia bergeraknya ke kanan positif. Kalau dia ke kiri harus dikurangi bergeraknya ke kiri. Self step-nya jadi di apa ini? Self step-nya diganti dong. Kalau dia ke atas. Pakai apa? Dihapus, di cut. Self step-nya dipindah ke
Control X. Ctrl X boleh. Nah itu Ctrl Z itu. Ayo, Mister siap. Oke, kemudian di komanya jangan lupa, komanya jangan dihilangin juga. Itu nanti kalau komanya nggak ada nanti error. Kalau koordinat itu ada komanya. Nah, self stepnya aja. Self stepnya aja. Oke. Siap. Oke. Kemudian dia dipindah di bagian Y koordinat. Sekarang ditambah apa dikurangi menurut Asam? Kalau ke atas. Seperti yang Mister jelaskan. Tambah. Tambah. Yes. Berarti ditambah dulu baru self step. Tawas. Self step. Oh, Soalnya kalau nice. Nah, sekarang yang ke Coba. bawah juga sama. Nah, itu penulisannya ya, yang teliti. Kalau kita nulis metode itu self-nya harusnya gimana tabnya? Berapa kali indentasinya? Dia harus masuk. sekali. Dia harus masuk ya ke dalamnya dev ya. Left. Ya. Agak sabar. Oke. Kemudian yang bawahnya juga sama, yang ke bawahnya self-nya. Oke. Tapi dia ke bawah, berarti nanti tandanya jadi apa? Tandanya yang akan berubah. Oke, Mr. Lukman. Mm-mm. Kalau di paper Minecraft ya. Mm-mm. Nah, itu beda. Apanya yang beda? Kalau kita ngebakar gua, batu yang ada di gua, itu bakal terang kan biasanya. Mm-mm. Nah, terangnya itu coba tebak selamanya atau cuma sebentar sampai apinya mati? Harusnya sampai apinya mati, enggak? Enggak, sampai selamanya, sampai itu. Ada sedikit yang beda berarti ya. Dan kalau di paper Minecraft ini nggak ada boots, kan biasanya ada sepatu. Kenapa yang cuma ada chest, leggings sama itu helm. Mungkin waktu lagi mau masuk ke project ini mau ditambah-tambah malah ke pencet share dan ini belum selesai. Oh, bisa jadi masih dalam proses pengembangan ya, nanti akan ditambahin lagi. Bisa jadi. Dan kadang kalau Asim gabut, Asim ngambil banyak barang terbuat dari kayu. Terus Asim cari furnace. Asim tempatin di suatu tempat, bakar kayunya. Oke, mantap. Boleh tuh, boleh. Gabut aja tuh. Oke, sekarang ini masuk yang di bagian ke bawahnya apa yang perlu dimodifikasi? Cuma minus. Ya, mana coba diganti minusnya. Oke. Kita bakar aja. Tapi bakarnya jadi apa ya? Ini nih. Jack O'Lanterns-nya mau dipanasin dulu. Asyik heran. Mister tahu pumpkin kan sama Jack O'Lantern untuk manggil beberapa kayak Iron Golem gitu tahu? Iya, kenapa tuh? Di situ nggak bisa? Nggak bisa. Lain soalnya, karena kan kalau yang Scratch kan banyak keterbatasan, apalagi dia 2 dimensi kan. Gimana cara dan Asyik sebelah kirinya? udah jadi nih bentengnya. Nah, sekarang coba di ini. Oh, bentengnya udah jadi. Nah, sekarang coba program yang Asyam ini sekarang udah dibuat di running. Bisa nggak udah kanan kiri atas bawahnya? Coba kita cek dulu. Oke, coba dicek dulu. Bismillah. Bisa. Wih. Tapi Mana? kotak merahnya nggak gerak. Iya, kotak merahnya karena belum diprogram, karena kita masih ngeprogram yang on key untuk yang lingkaran kan. Karena tadi yang kita subscribe itu hanya di bagian lingkaran aja. Nah, nanti kita akan coba membuat yang lainnya bisa bergerak. Berarti udah dapat ya konsepnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum masuk ke yang Nggak ada. nggak ada? Aman ya? Paham semua ya, Asyam ya?
Paham. Oke, good. Berarti ini tadi Mister balik lagi ke bagian codingannya Mister. Berarti udah Asyam Ya. bisa kanan, kiri, atas, bawah playernya. Wih, Ya. oke udah jalan semuanya. Oke, selanjutnya nomor berapa lagi? Ini yang kita baca dulu ya. Membuat instansi udah, objek screen langganan untuk atau subscribe untuk arah panah kita juga udah. Mengecek jika sprite bergerak ketika tombol arah panah ditekan. Udah. Kecepatan gerakannya. Nah, kecepatan gerakannya nanti boleh Asyam ganti di bagian set stepnya ya. Kalau misalnya Asyam masih Mister ini 10 kurang kenceng Mister, maunya 20. Gak apa-apa, coba aja. Tapi yang diganti lingkarannya ya, kan lingkaran ada stepnya di 20. Boleh diganti. Jadi nanti dia tambah cepet. Tuh, geraknya. Lompatannya lebih cepat. Oh kan pas banget. Apa tuh yang pasnya? Pas banget. Aku naruh torchnya pas banget. Tiba-tiba ada skeleton. Skeletonnya hilang kemana tuh? Aku nyari bone dulu bone meal. Oke. Apa tuh? Wah, ada blacksmith. Chestnya kita buka-buka Isinya apa? Kosong. Tutup lagi pintunya. Biarin. Aku mau ngelakuin jahil Apa tuh? Jahil sebentar. Kan map gak bisa spawn tempat gelap. Tapi kalau Asyam yang spawn gimana nih? Bisa lah. Ini kita kosongin. Tangganya kita hancurin lah. Oke, selesai. Asyam mau ngebuat dinding dulu. Biar bisa meledak creepernya. Membuat creep ngancurin desa. Gabut soalnya. Coba ngebuat nuang susu dulu kali ya. Aku gak pernah ngeliat air terjun susu. Gak pernah. Gak bisa. Gak bisa mukul diri sendiri. Buang aja susu. Ambil telur. Oke, kita coba masuk ke pattern dulu yuk. Bedak. Kita masuk ke programnya lagi yuk. Iya. Nanti gamenya dilanjutin lagi. Oke. Sip. Coba lagi balik ke bagian online lessonnya. Asyam udah masuk ke online lesson, Mister? Udah. Nah, good. Nah, sekarang tadi memprogram kelas sprite-nya udah selesai ya. Udah bisa menekan, semuanya juga udah oke. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, ini ada kalimat membuat sisa dari sprite-nya, yaitu rintangan dan sprite target. Nah, ini udah kita buat ya. Segitiga ini adalah sprite target, rintangannya kotak 1, kotak 2. Sekarang kita masuk ke langkah keduanya. Langkah kedua ini memprogram tabrakan. Kenapa? Ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke. Memprogram tabrakan dari sprite. Tabrakan ini maksudnya kalau yang tadi warna orange-nya ini nabrak ke yang warna merah, maka akan terjadi misalnya balik lagi ke posisi awal si sprite-nya. Nah, kalau ini kan enggak nih. Asyam bisa lihat ya di bagian ini, kalau Asyam arahkan ke yang merah, dia masih numpuk aja tuh, tapi dia nggak kembali ke yang tempat awal. Aneh ya? Iya. Aneh di Minecraft-nya. Kok di Minecraft lagi? Asyam melihat di online lesson, Mister nggak? Memang lihat ini. Oke. Tapi tadi ada yang aneh soalnya. Oh gitu. Oke, sip. Kan kalau biasanya kalau kita ngeledakin kasur ya, itu kan kasurnya langsung hancur. Gak separuh tuh. Nah, Asyam ngajak creepernya meledak, tapi kasurnya jadi kasur 1 blok dan masih bisa ditidurin. Jadi gak hancur dong itu berarti namanya. Jadi apa? Gak hancur berarti kan namanya. Kalau bisa dipakai Mas ya. Iya. Oke. Mungkin ada bug sedikit di sana. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Mister lanjut lagi ya. Membuat instansi dari kelas sprite-nya udah. Sekarang menambahkan metode isCollide. Nah, berarti perlu tambahan metode lagi nih. Kalau tadi udah ke kiri, kanan, atas, bawah, tambah satu lagi. Metodenya namanya def isCollide. Nah,
Jangan lupa ini masih bentuk fungsi biasa. Kita ini adalah method, maka kita buat parameter self-nya. Oke. Ke kelas sprite untuk menentukan jika dua sprite telah tabrakan, maka dia nanti akan ada tandanya. Kemudian masuk loop game dan memprogram kode, biarkan game lanjut sampai sprite player menyentuh sprite target. Nah, ini nanti kita buat loop sama seperti kalau kita buat yang ada di Scratch, kita butuh loop. Loopnya kita buat misalnya untuk sekarang while-nya itu kita buat true ya. Kita buat dulu while true, jadi nggak ada berhentinya. Jadi kita ingin ngecek aja nanti dia balik lagi ke posisi semula nggak. While true-nya seperti apa nanti akan kita buat sebagai memanggil si isCollide-nya. IsCollide-nya nanti bagaimana kita cara buatnya? Jadi kita buat fungsi dulu. Mana fungsi isCollide-nya? Nah, isCollide ini nanti kita bisa buat dari kenapa? Ada yang ditanyakan? Enggak, Asem ngomong iya. Oh, oke. Kita bisa buat dari yang kita masuk ke dalam presentasinya lagi ya. Ini tadi bagian control sprite-nya juga sudah oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang isCollide-nya. Ini dia. isCollide. isCollide itu ada di bagian ini masih masuk ke dalam yang lama ya sebelumnya. Ini dia. Nah, kita buat sebagai jarak ya. Kita cek jaraknya. Turtle distance. Turtle ini adalah objeknya yang nantinya akan kita cek terhadap koordinat yang mau kita pakai sebagai patokannya. Nah, kalau di kita berarti turtle ini yang dimaksud adalah player. Si turtle ini. Kemudian yang XY-nya ini kalau kita mau buat seperti yang di dalam code-nya itu adalah mana tadi game hitnya. Ini dia. Code-nya itu adalah untuk yang kedua tabrakan dengan pemain dan target. Berarti ada yang hijau sama yang merah, segitiga sama yang merah. Berarti nanti XY-nya ini sebagai koordinat si yang musuhnya, satunya lagi adalah targetnya. Kita gunakan turtle distance ini. Nah, jadi kita buat seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam isCollide-nya. Berarti nanti kita buat distance-nya. Distance sama dengan self-nya si player, ya kan? Distance fungsinya kita panggil, kemudian kita panggil untuk mendapatkan koordinat dari target sama enemy. Berarti kita buat misalnya di sini sprite. Nama ininya, nama apa? Nama karakternya, nama objeknya gitu ya. Objeknya kita sebut dengan sprite. Berarti nanti di sini kalau sesuai dengan apa yang ada di sini, T2.xCore kita ganti menjadi sprite xCore. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Kemudian kita modifikasi lagi T2.yCore. Berarti sama sprite juga, sprite.yCore. Jadi nanti bentuk codingannya seperti ini untuk yang distance-nya. Asya bisa lihat di bagian baris ke-24. Nah, itu bentuknya jadi seperti ini. Jadi kita mau melihat distance-nya. Nah, kalau di sini kita di aplikasi di PowerPoint ya, kita bisa lihat distance-nya ini kita setting. Nah, kondisi wajar untuk sentuhan sprite. Buat jaraknya lebih kecil daripada 30. Berarti nanti kita buat, nah ini untuk isCollide-nya, distance-nya kita perlu buat sebagai conditional statement. Jadi, kalau kembali ke codingannya, if this lebih kecil daripada 30, maka apa yang terjadi? Suruh dia balik ke tempat awal. Misalnya, berarti self go to tempat awalnya berapa tadi? Yang ada kita set di sini, yang lingkaran 0 sama minus 100. 0 minus 100. Kalau dia distance-nya. Tapi kalau dia ternyata enggak, misalnya
mana tadi? Else. Kita buat aja return false. Boleh langsung seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba apakah ini berhasil apa enggak. While true-nya. Kita panggil lingkaran. Kita panggil fungsinya isCollide. isCollide dengan siapa? Misalnya sama kotak 1. Yang enemy dulu. Karena kita balik lagi nih. Nah, ini tadi Mister asumsinya ke arah enemy dulu ya. Apakah dia berhasil balik lagi apa enggak? Kemudian Mister coba running programnya. Sekarang Mister coba cari kotak satunya berarti yang mana? Yang atas atau yang bawah nih? 50. Oke, yang kanan ya. Tuh, balik lagi. Lihat. Tuh, balik lagi. Nggak boleh dia. Nah, ini masih belum karena kondisinya dia masih belum di program. Kalau yang ini udah balik lagi. Supaya ini bisa dipakai untuk yang merah. Asya mau tanya? Enggak? Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya, supaya ini kita bisa dipakai untuk yang hijau juga, misalnya balik lagi juga, maka ini kita buat jadi return-nya true. Jadi nanti ini menjadi suatu balikan nilai supaya bisa dipakai semuanya. Kalau kayak gini kan cuma bisa dipakai untuk yang si kotak. Nah, kalau ini misalnya ini ternyata udah dapat seperti ini. Kalau yang ini isCollide, if lingkaran isCollide-nya true, maka dia misalnya go to. Nah, berarti nanti kita buat menjadi go to. Posisi awalnya tadi berapa ya? Posisi awalnya dia yang lingkaran tadi. Ya, lingkaran tadi berarti lingkaran go to x-nya 0 sama minus 100. Oke. Kalau dia menyentuh yang warna merah kotak 1. Coba kita buat. Jalankan. Iya, udah dapat sama ya. Nah, ini juga. Nanti jadi ini tinggal kita ganti nama-namanya aja. Objeknya apa? Kalau yang merah berarti dia akan kembali. Kalau yang hijau berarti kita buat if lingkaran misalnya. Kita buat ini masih ada. Buat di sini if lingkaran collide dengan triangle segitiga, maka dia menjadi goto juga minus 100. Nah, kita coba cek, kita jalankan, kita sentuhkan ke bagian segitiga. Nah, udah jadi untuk yang menyentuh objek. Ya, menyentuh objeknya udah ada semua ya. Nah, ini berarti nanti tinggal di copy lagi untuk buat yang if kotak keduanya. Ini saya copy dulu supaya nanti gampang. Yep. Nah, ada yang mau ditanyakan? Hashim nggak bisa lama lagi nih. Ini baterainya udah 16%. Oh, udah 16%. Ada chargernya enggak? Nah, ini laptop ayah. Hashim nggak tahu chargernya. Tanya ayah dulu ya, tunggu bentar. Oke, siap.
Udah Mister, udah nyolok. Udah nyolok? Oke. Nah, sekarang Mister kopikan dulu ya. Nanti Asyam ini dulu, Asyam sesuaikan. Ini Mister kopikan dulu ke bagian yang fungsinya, fungsi def-nya. Tuh, nanti ditaruh di bawahnya def ke bawah. Oke? Oke. Di kopas dulu. Terus selanjutnya Mister kopikan lagi yang bagian while-nya. Nah, ini while-nya. While-nya itu nanti dibaris ke di bawahnya SCR on key. SCR on key yang left. Oke. Nah, coba di running dulu. Oke. Kopas dulu. Nanti Mister lihat Asyam untuk running programnya. Apakah sudah sesuai dengan yang tadi Mister buat apa belum? Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, coba ditanyakan. Sudah di kopas belum? Oke. Lesson. Go to new message. Def is collide. Itu di bawah. Dari def ya. Yep. Yang def is collide dulu ya, yang cuman def is collide dulu, itu nanti metodenya ditaruh di dalam kelas. Berarti di baris ke-25 untuk yang di Asyam. Oke. Baris 25. Baris ke-25. Taruh apa? Yang def is collide. Masuk jadi gak boleh semuanya? Gak boleh semuanya. Karena yang satunya lagi nanti dia ada di bagian paling bawah. Yang ini yang def is collide dulu aja. Ini udah kondisi menang atau kalahnya? Belum, masih bergerak, masih dia menyentuhnya. Kalau menyentuh kotak merah atau menyentuh segitiga, dia akan bergerak. Dia akan ini kembali ke posisinya. Itu satu lagi else-nya return false. Else-nya terus yang 25 itu masuk satu tab ya. Baris ke-25 satu tab masuk untuk def is collide-nya. Semuanya? Ya, yang devnya saja. Oke, satu aja. Good. Habis itu else-nya itu return false. Kurang tuh return false-nya. Oh, ini cuma padahal udah sama kopi. Belum ke copy semua kali. Ada di bawahnya return false. Udah copy. False-nya udah sama copy tapi gak bisa. Coba diketik aja. Diketik jadi return false. Di bagian baris ke-30 berarti return false. Nice, ini bisa. Nah, bisa? Oke, good. Nah, sekarang selanjutnya yang codingan selanjutnya itu ada di baris paling bawah. Di bawahnya SCR on key lingkaran ke kiri. Berarti baris ke-44 di jarak satu baris. Ada jarak satu baris kosong, kemudian baris ke-44 di paste. Oke, Mister. Udah sabar. Oke. Yang itu kan yang dari while true sampai
lingkaran Goto 0 minus 100. Yap, sampai paling bawah. Nah itu ditaruh di bagian baris ke-43 berarti kalau yang punya Asyam 40 sorry, turun lagi berarti. Yang punya Asyam tadi mana? Udah selesai. Sudah? Nah, oke. Nah, sekarang coba di running. Udah bisa kembali ke tempat semula nggak kalau menyentuh segitiga hijau sama kotak merah-merah? Tapi ini Asyam nggak bisa gerak malahan. Diklik. Ini. Dulu, diklik dulu baru digerakin. Nah, balik ya. Terus yang atas, yang warna hijau sama yang Tinggal warna dorong saja. yang warna merah. Warna merah satunya. Yang kanan udah balik juga. Kan ada 2 warna merahnya, yang kiri sama yang kanan. Oke. Ini Asyam tinggal lurus aja, habis itu menang terus. Iya. Karena dia nggak ada penghalangnya, ya kan? Nah, sekarang kita kembali lagi ke materinya. Nah, jadi Mister mau sampaikan lagi materinya. Yang dimaksud di sini collide-nya udah dapat kita. Bagaimana kita menyentuh masing-masing karakter atau sprite. Nah, ketentuannya sekarang adalah kita punya total score. Jadi tadi yang while tadi Mister kopikan itu adalah kode untuk proses percobaan. Nah, sekarang coba Asyam buat kondisinya jadi seperti ini. Jadi di atasnya while dimodifikasi dulu jadi total score. Jadi kita buat total score dulu karena nanti kita batasi 3 kali dia menyentuh yang warna hijau atau yang triangle, nanti dia jadi menang. Nah, kondisinya. Bisa nulis ini selesai. Setelah nulis ini masih belum bergerak pemainnya. Nanti baru kita gerakkan, habis itu udah selesai. Memprogram kelas sprite selesai. Memprogram pergerakan dari sprite pemain dan target. Membuat sprite rintangan secara otomatis, udah kan? Insya Allah sudah. Jadi tinggal 2 lagi ya, 2 lagi. Ini kan yang kok musuhnya bergerak otomatis ya? Apanya yang otomatis? Musuhnya. Kenapa musuhnya? Nggak gerak. Lah iya kan masih belum diprogram. Jadi sebelum kita masuk ke program musuhnya, kita buat dulu kondisi skornya dulu. Sesuai dengan apa kok hilang sih? Apanya yang hilang? Ini Asyam kan tadi nyentuh segitiga. Nah, Asyam nggak sengaja 2 derajat lebih ke kiri, nggak nyentuh segitiga, tapi tiba-tiba ngilang. Karena ketutup ini maksimal kan, dia udah kan apa itu namanya screennya terlalu besar, jadinya mungkin karena itu. Jadi nanti kita sesuaikan lagi nih. Nah kan ngilang lagi. Iya, dia terlalu besar kayaknya ke bawah, yang kejauhan ke bawah. Nanti bisa disesuaikan tuh sama Asyam. Misalnya sprite-nya itu jangan minus 100, jadi minus 50 gitu kan, nanti bisa disesuaikan. Oke ya. Nah, sekarang coba buat seperti ini yang ada di dalam slide-nya. Jadi pertama kita buat yang total score dulu. Jadi pertama kita tambahkan total score di atas while kita. Jadi nanti kalau kembali ke code-nya, di atas while-nya kita tambahkan total score sama dengan 0, ya kan? Karena skornya masih 0 nih. Kebetulan. Ya kan? Total skor di awalnya dulu kita setting. Setelah itu total skornya ini kita setting sebagai batasannya di bagian while-nya. Kalau total skornya lebih kecil daripada 3 seperti yang di slide itu kan, maka dia sudah cukup break, jangan lanjut lagi. Makanya dibatasi ketika total skornya udah 3 atau menang menyentuh target 3 kali, dia udah menang, dikatakan menang. Jadi musuhnya di hide semuanya. Jadi udah sampai ke sampai 3. Kemudian kita tambahkan di sini yang bagian segitiganya, total skornya plus sama dengan 1 di bagian lingkaran is collide segitiga. Nah, kalau yang di sini di bagian pertama atasnya itu, di bawahnya lingkaran butuh 0 minus 100 ada total skor plus sama dengan 1. Kalau yang satunya lagi kita modifikasi aja pakai OR tuh.
Nah ini or pemain is collide musuh 2. Pemain kita tadi namanya lingkaran. Berarti kita copy aja bagian bawahnya. Kita copy, kita pindah ke atas. Kemudian sesuaikan dia menjadi hilang segitiganya hide turtle. Iya kan, kemudian kita break karena udah kalah kan, udah kena si bagian musuhnya yang merah. Setelah ini di running, nanti seharusnya pada saat kita menyentuh bagian yang targetnya yang segitiga itu nanti dia jadi di atasnya wild throw itu sebelum wild throw kita tambahin total score 0. Yes, bener. Nulis dulu aja Mister, masih mau nulis. Oke. Nah, jadi nanti kalau codingannya jadi seperti ini nih, bentuk komplitnya. Nah, ini tadi Mister udah buat sama seperti yang di slide tadi yang Mister tunjukkan ke Asyam. Oke. Nah ini kan masih total skor aja kan yang Asyam kan. Nah, nanti bentuk komplitnya adalah seperti yang punya Mister ini. Jadi ini coba Mister copy lagi ya. Copy lagi. Ini adalah yang mulai dari total skor sampai ke bawah di replace menjadi codingan seperti ini. Ini kalau di running, kita coba running. Nah ini nanti dia kalau dia menyentuh yang warna merah langsung berhenti, dia stop, break, nggak bisa lagi main karena dia udah hilang semuanya. Segitiganya ada di hide dan semuanya di hide semua. Tapi kenapa yang bulatnya juga gak keikut hide? Karena memang nggak di hide sama programnya. Ini kan kita masih kondisinya belum selesai komplit seluruhnya kan. Nah ini untuk membuktikan, melihat bahwa itu bisa kita setting. Jadi nanti pada saat kita menyentuh yang warna hijau misalnya, dia akan kembali lagi ke tempat semula sampai 3 kali, 2, atau lagi 3. Nah menang kita. Tandanya misalnya nih kalau menang si musuhnya hilang. Bisa macam-macam. Nanti Asyam bisa mengkreasikan itu. Kalau yang ada di sini misalnya kalau dia menang ditandain dengan musuhnya hilang. Kalau dia kalah semuanya hilang kecuali player. Nanti bisa juga di sini dikasih tanda tulisan kamu kalah. Nah itu juga bisa. Oke, nah ini coba di copy dulu ke Asyam supaya nanti bisa lebih mudah. Sudah? Nah sekarang coba Asyam running. Udah coba running belum? Running programnya. Kalau dia disentuh ke yang merah, apakah dia hilang semua kecuali playernya? Ya, oke, good, nice. Berarti udah oke semua ya. Nah sekarang selanjutnya ini tinggal yang terang. Nah sampai 3 kali nanti dia harusnya yang musuhnya merah. Nah yang merahnya hilang kan kalau udah 3 kali. Nah, itu tandanya kita menang. Nah ini sekarang kalau nggak salah terakhir itu untuk menggerakkan. Coba ya Mister cek ya. Tabrakan udah ya kan. Kemudian sprite rintangan metode. Nah ini dia. Oke, nah sekarang kita buat dia menjadi bergerak nih. Nah di sini kita buat set move dan sebagainya untuk membuat si pergerakan si kotaknya. Ini kita coba running dulu. Nah ini dia. Mister kembali ke sini. Nah ini dia. Nanti akan bergerak untuk dia. Nah bergerak seperti ini kan langkahnya. Kita gunakan yang namanya toward atau untuk menentukan sudut. Yang satunya ada lagi adalah set heading. Nah set headingnya ini kita bisa buat seperti ini untuk fungsinya set move-nya. Jadi kita tentukan dulu startnya, kemudian kita tentukan dulu selesainya di mana koordinatnya. Setelah itu baru kita buat
headingnya masing-masing supaya dia arahnya ketika sudah mencapai ke terakhir koordinatnya dia bisa kembali lagi untuk menuju ke kondisi awalnya. Nah, ini kita Jadi gini ya, tinggal ini doang ya semua ini. tinggal dua fungsi lagi ya, ini ya, nih make step sama ini. Nah, ini dia, make step sama set move. Habis itu harusnya sudah Ayo selesai. nulis. Mau gimana Mister? Oke, tinggal dua ini kita coba ya. Berarti kita perlu buat Gimana? set move dulu. Def set Tapi move. di mana? Apanya? Di dev set move-nya itu yang mana? Def set move-nya yang ada di presentasi Mister ini muncul nggak di sana? Ada? Nah, itu. Def set move-nya kita bisa buat di kelasnya. Nah, sekarang kita Di kelas mana? di bawahnya dev is collide. Berarti kalau yang punyanya Asyam baris ke yang di bawahnya ya. 31. Ya, 31. Aduh, kenapa gini? Kenapa ini? 31 baris ke 31. Ya, di baris ke 31 ya, dituliskan itu. Yang dev set move self x start dan sebagainya. Gak bisa ngopi nih. Kita gak bisa kopi-kopi mulai sekarang. Oke, nah ini nanti kalau dilihat di sini, ini kan panjang nih Asyam. Panjang banget. Nah, Mister punya sesuatu yang lebih simple lagi. Ini Mister kopikan ya. Apa? Ini dia. Namanya move saja. Nggak pakai set move, nggak pakai apa tadi tuh ada dua step kan? Kalau punya Mister nanti yang mau kirim ke Asyam ini adalah yang lebih simple lagi. Jadi Ini dia. Asyam udah nulis dev set, terus Asyam tinggal ganti aja dev move self step. Yang Asyam dev set itu nggak usah ditulis. Asyam tinggal copy aja yang udah Mister kirim ke Asyam. Terus nanti Asyam di replace yang bagian dev set itu tadi. Nah, jadi Pak, itu nanti Mister. kita pakai. Oke. Sisa sedikit lagi, tinggal perlu hilang kontrol. Dev move. Nah, itu sekarang kita buat jadi simple seperti itu. Supaya nanti kita bisa menggerakkan si Ini kotak. kotaknya masih gagal. Ya kan belum disetting di dalam bawahnya. Kan ini masih menentukan apa? Metode kan? Bagaimana supaya metode itu bergerak atau aktif? Kita harus panggil metodenya. Nah, cara manggil metodenya masukkan. Mister, Hah? kalau Asyam kayak menang lebih dari yang ke 5 kali atau ke 4 kali, Kenapa kalau lebih dari 4 kali 5 kali? 4 atau 5 kali langsung hilang sprite Asyamnya. Sprite Asyamnya langsung hilang. Harusnya sih enggak, karena enggak ada codingannya tuh yang menghilangkan sampai 5 kali. Tapi dia hanya menghilangkan. Enggak, tapi nih, lihat nih Mister, Asyam lihat ini ya. Kita full. Tadi yang kelima nih, hitung ya. Tuh, ini pertama. Tuh. Nah, itu ini sama Asyam di ini ya apa? Keyboardnya ditahan maju ke atas terus ya. Nah, coba diklik keyboardnya, kemudian sampai gini ke yang hijau aja, habis itu dilepas keyboardnya. Nah, jadi dia nggak terlempar. 2, satu lagi, 3, 4, 5. Ini Asyam nahan loh. Ini nahan. 4, 5. Bukan nggak hilang kan? Nah, 6 kan 6 hilang. Nge-glitch gara-gara ini deh. Kondisinya si browsernya yang nggak terlalu support sebenarnya dengan kondisi ini. Ada glitch sedikit. Tapi kalau dipakai di bagian ini Visual Studio Code, insya Allah enggak. Karena memang kelemahan salah satu web itu kayak gitu. Web based namanya. Nah, sekarang Master mau lanjutin ya. Tadi udah Asyam define metodenya. Sekarang kita panggil yang move tadi. Oh ya, bentar, Mister belum tambah ini. Coba ya, sekarang Mister share di sini dulu. Mister tambahin dulu move-nya. Yang move tadi Mister mau tambahkan dulu, setelah itu baru Mister panggil di bagian bawah. Di sini panggilnya,
di baris di bawahnya while total score lebih kecil dari 3. Diketik kotak 1, titik move. Kecepatannya berapa? Satunya ke kanan, satunya lagi yang kotak 2 ke kiri. Kalau ke kiri berarti minus kan kecepatannya? Minus 10. Nah, sekarang kalau ini dirunning. While total di bawah while total score, while Iya, total while total score. score. Nanti dia akan bergerak. Akan bergerak sama seperti punya Mister. Nah, itu dipanggil kotaknya dulu. Kotak 1 sama kotak 2 ya. Kotak 1. Move. Titik. Dipanggilnya pakai titik. Titik move. Kecepatannya 10 misalnya, biar nggak terlalu cepat. 10 karena ini ke kanan. Terus copy aja. Habis itu copy lagi, ganti ke kotak 2. Diganti minus 10 move-nya. Karena dia ke kiri. Dan satunya lagi kotak 2, bukan kotak 1. Yes. Karena coba di running, maka dia akan bergerak merah-merahnya. Tuh, kan bergerak kan? Dia akan berputar. Cering. Cering. Macam cuma perlu lurus saja. Nah, udah menang kan? Udah selesai, menang. Ye. Nah, cuman kan tadi kan Mister bilang kita mulai langsung tabrak. Udah kan, beres kan? Nah, ini adalah salah satu kita cara untuk membuat codingannya jadi lebih simpel. Jadi 6, 7, tuh kan nge-glitch tadi kan? Ada bug 9. Oh, Mister pas banget benernya. Mister ngomongnya kan bakal sampai setengah 11. Pas banget ini selesainya setengah 11. Pas kan, setengah 11 kan. Nah, nanti kalau yang kayak misalnya Asya mau nambah, kalau udah 3 kali ditambah, hore menang, itu juga boleh. Apa? Ya, kenapa? Asyam baru ingat, Asyam nonton channel YouTuber favorit Asyam, dia seorang perancang kayak robot, barang gitu, kayak robot. Nah, dia ngebuat robot yang bisa nyusun 300 domino sekali nurunin itu bagian depannya. Jadi sekali turun 300 domino sekaligus. Wis. Dan barisnya mau tahu gak berapa? Berapa tuh? Ribuan pasti. Mister lebih puluhan ribu. Wih. 14.000 baris. Dia buat robot kan, tangan robotnya aja udah paling ratusan udah itu. Bukan tangan robot doang, robotnya bisa pakai roda, bisa kemana-mana, bisa nyetak domino, terus ada robot stasiun pengisian ulangnya. Bener, bisa jadi. Kalau ditotal bisa sekitar 30 ribuan gak sih? Sebenarnya 30 ribuan, 10 ribuan itu tergantung dari kompleksitasnya si Asyam. Kalau dia makin kompleks, apalagi dominonya tadi berapa? 320 domino ya? 300 domino sekaligus. 300 domino sekaligus. Ya harus detail gitu kan. Jadi makin kompleks, makin banyak codingannya. Nah gitu. Nah kayak kita ini kan codingannya masih untuk sementara masih belum terlalu detail kan. Tapi udah berapa baris nih? 65. Masih 65 baris. 73. Kenapa? Kalau di Asyam 73 ya. Soalnya Asyam kayak beberapa itu. Di enter ada yang dispasi, jadi kelihatan rapi aja gitu. Kalau Mister kan tadi kan lebih rapat-rapat kan. Biar gak makan tempat. Oke, nah dari sini Asyam ada yang mau ditanyain nggak? Kebayang ya cara buat gamenya ya? Kebayang ya. Nah, jadi kayak gitu. Mister Asyam punya temen cuma gara-gara Asyam apa tuh? Gara-gara Asyam ngebuat project catur. Nah, Asyam publish. Nah, ada satu orang can I remix it? Aku bilang sampai 1000 like. Nah, dia langsung balas.
but I not here. Dia belum sampai course ini. Jadi ya udah aku kasih remix sebentar. Selesai di remix. Habis itu ditutup lagi. Nah, aku tutup lagi. Good, nice. Semoga dia nutup juga ya. Semoga dia ditutup juga. Waduh, mantep nih. Banyak yang remix punya Asyam nih. Jos, keren. Asyam cuma ada satu yang Asyam biarin remix, cuma 2 sih. Tadinya kan Asyam banyak banget, tapi Asyam udah disable remix hampir semua. Oke. Nice. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak setelah kita membuat game sederhana Hit It? Okay. Ada? Kita keluar. Apanya? Kita keluar dan aku mau ngeliat ke achievement aku. Soalnya aku lihat, yay, learning more and more. Wih, dapat udah berapa? Ini udah hitungannya ketiga. Udah ketiga. Ye. Semangat. Wah, cuma 2 kali belajar lagi, dapat lagi nih. Wih. Keren. Soalnya yang itu, yang kayak gini ya, yang nge-send project itu Asyam udah sampai level 9 dan udah selesai. Oke. Mantap. Dan friends Asyam juga udah berkembang banyak. Udah berapa nih yang punya Asyam? Mister masih 30. Enggak sampai sih. 20 deh masih. Asyam udah 28. Oh iya. Mister masih 20-an. 20 berapa ya? 20. Tapi Asyam follow-nya cuma 7 orang. Asyam follow 7 orang doang. Oh, kalau Mister semuanya, Mister follow. Itu aja baru dapat 20-an. Kalau nggak di-follow semua, mana ada? Ya. Beda. Mantap. Punya Asyam memang keren dah project-projectnya. Okay. Nih Asyam ada termurah di Tokopedia Image. Apa tuh? Image Asyam udah buat 1. Image apa? Di laboratorium. Image ini. Coba Mister lihat. Oke, nice. Paling Berarti untuk materinya terkait dengan pengenalan langkahnya, set move-nya dan sebagainya, Asyam sudah kebayang ya? Udah ya. Oke, nanti kalau ada yang bingung terkait dengan project-projectnya, atau misalnya Asyam kayak tadi punya ide project tadi kan, terus pingin explore dulu nih Asyam, terus bingung mau tanya ke Mister, nggak apa-apa, tanya aja ya. Jadi nanti Mister bisa bantu Asyam seperti apa yang bingung nanti Mister Lukman. Apa tuh? Cuma 30% orang yang ngelihat game ini doang. 70%, 30% yang lihat game ini nge-like ini semua, make semua emoji ini. Tapi 70%-nya cuma ngeliat doang, main gamenya doang paling. Oke, mantap. Mister Lukman, Asyam mau nanya. Asyam beberapa kali ngeliat yang kayak gini nih, ada tulisannya Unity. Apa tuh, coba Mister cek? Mister nggak kelihatan. Unity.